Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Sari Berita. Polda Sulawesi Tengah bertekad melakukan pencarian terhadap kelompok teroris Santoso di Kabupaten Poso. 700 dokter dan paramedis meninggal akibat serangan udara ke rumah sakit dan klinik di Suriah. Inilah Warta Berita selengkapnya. Saya Toma Hakim. Polda Sulawesi Tengah akan terus melakukan pencarian terhadap kelompok teroris Santoso di Kabupaten Poso. Berikut laporan Ninta Surbakti. Setelah melakukan operasi Tinombala 2016, sejak awal 2016, Polda Sulawesi Tengah tetap melakukan berbagai kegiatan pengamanan, khususnya dalam menangani kasus teror di Sulawesi Tengah umumnya dan Kabupaten Poso khususnya. Di tengah berbagai kegiatan operasi yang dilakukan TNI Polri dalam menangkap seluruh pelaku teror, hingga saat ini diyakini kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso tersebut telah semakin terdesak, mengingat semakin banyaknya jumlah anggota kelompok radikal yang berhasil diamankan. Wakapolda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Leo Bonalubis saat dikonfirmasi RRI mengatakan operasi pengejaran terhadap kelompok Santoso tetap akan dilakukan hingga Santoso dan seluruh anggotanya benar-benar berhasil diamankan. Operasi Tinombala kan Tinombala 2016 toh. Ya, tahun 2016 itu mulai 1 Januari sampai tanggal 31 Desember kayak. Kita tidak ada waktu semua sebelum itu terus sampai selesai. Sementara terkait dengan kondisi petugas di lapangan, Wakapolda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Leo Bonalubis menegaskan kondisi petugas tetap baik dan siap mengingat petugas yang diturunkan merupakan anggota terlatih. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI Angkatan Laut dan Polri akan kembali menenggelamkan kapal ikan asing pelaku pencurian ikan di Laut Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Sugandi. Sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP bersama dengan instansi terkait seperti TNI Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 9 dan tanggal 10 Juli tahun 2016 mendatang akan menenggelamkan sebanyak 30 unit kapal ikan asing yang terbukti melakukan pelanggaran di Laut Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti kepada wartawan di Jakarta menegaskan, sebelum Satgas 115 bekerja pada tahun 2015, perintah penenggelaman kapal telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Penenggelaman kapal pencuri ikan merupakan upaya Indonesia untuk menegakkan hukum di laut yang harus dihormati oleh negara lain. Indonesia, kata Menteri Susi, juga menghormati kedaulatan dan hukum yang berlaku di negara lain. Yang siap ditenggelamkan lagi atau sudah ditangkap sekarang ini ada di kurang lebih nanti akhir awal Juli kita akan tenggelamkan 30-an kapal dari berbagai negara. Tidak ada lagi istimewa kapal dari mana istimewakan tidak. Total kapal telah ditenggelamkan dari Oktober tahun 2015 hingga sekarang, yakni 176 unit kapal. Kapal tersebut berasal dari Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Tiongkok, serta Papua Nugini. Menteri Susi mengatakan sikap tegas terhadap nelayan asing yang mencuri ikan di Laut Indonesia tanpa melihat negara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiai siap melakukan pilkada serentak tahun 2017 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Dendi Amir. Ketua KPU Dogiai, Matias Butu, kepada RRI melalui telepon selulernya mengatakan kesiapan Kabupaten Dogiai untuk mengikuti Pilkada Serentak tahap 2 tahun 2017 tersebut setelah pemerintah Kabupaten Dogiai memberikan dana hibah tahap pertama untuk Pilkada Serentak sebesar 28 miliar rupiah melalui rekening KPU Dogiai pekan lalu. Dana tersebut ditransfer sesuai kesepakatan bersama KPU Provinsi Papua, pemerintah daerah Kabupaten Dogiai dan KPU Dogiai di Nabire dengan penanda
penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah NHPD. Dijelaskan Ketua KPU Dogiai Matias Butu, KPU Dogiai telah siap tahapan pemilu kada dan telah diplenokan sejak tanggal 21 Mei 2016 lalu. Dan dengan ditransfernya dana hibah tahap pertama oleh pemerintah daerah Kabupaten Dogiai pada pekan lalu, maka saat ini proses tahapan pelaksanaan pemilu kada sudah berjalan dan direncanakan hari Selasa 21 Juni 2016 KPU Kabupaten Dogiai akan membuka pendaftaran bagi calon PPD. Jadi bukan berarti KPU Dogiai belum siap tahapan, itu tidak. Itu salah. KPU Dogiai sudah siap tahapan dan kami sudah plenokan tahapan Pilkada Dogiai. Di tanggal 21 Mei 2016, putusan salunannya kita sudah bagi ke pemerintah daerah, DPR. Hanya saja masalah ini yang terlambat masuk. Tetapi atas dukungan KPU Provinsi, teman-teman KPU Dogiai, DPRD, pemerintah sudah mentransfer anggaran Pilkada tahap pertama senilai 28 miliar. Di hari Jumat minggu lalu, kami KPU Dogiai menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Dogiai yang mana mereka sudah mentransfer anggaran Pilkada tahap pertama sebesar 28 miliar sesuai naskah perjanjian hibah daerah. SPHL kita sudah buat bersama antara KPU Dogiai, Pemda dengan KPU Provinsi Papua. Sesuai dengan jadwal tahapan pelaksanaan pemilu kada serentak, pembentukan PPD dan PPS akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2016. Warta berita ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Dinas Perdagangan Kota Sorong melakukan inspeksi mendadak terhadap pendistribusian bahan pokok menjelang perayaan Idul Fitri 1437 Hijriah. Berikut dilaporkan Fatma Basalama. Inspeksi terhadap perdagangan bahan makanan kadaluarsa dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sorong guna mengantisipasi adanya jual beli barang kadaluarsa bagi konsumen, terutama barang pangan yang dijual murah untuk mengejar masa kadaluarsa berakhir yang biasa diperjualbelikan di pusat-pusat perbelanjaan atau di pasar secara bebas. Namun dalam inspeksi mendadak tersebut, Dinas Perindak langsung bertandang ke kios di seluruh Kabupaten Sorong dan langsung menyita jika masih ditemukan jual beli barang dagangan dimaksud. Dijelaskan Ramses Marpaung, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sorong, untuk menjaga dan mengamankan konsumen, Dinas Perindak melakukan inspeksi 2 kali dalam setahun, yakni di saat bulan suci Ramadan atau menjelang Idul Fitri dan di saat akan menghadapi perayaan Natal bagi umat Kristiani. Namun sebenarnya dalam amanat undang-undang, dalam inspeksi tidak ada batasan dalam melakukannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Jadi sebenarnya pengawasan barang kadaluarsa itu tidak hanya pada saat hari-hari raya besar. Itu tugas rutin dari perdagangan untuk memantau bahan-bahan yang kadaluarsa di lapangan. Jadi kita di Kabupaten Sorong ini kita jadwalkan itu sekali 6 bulan. Jadi 2 kali dalam 1 tahun kita turun ke lapangan untuk memeriksa apakah ada barang-barang kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Kita kan di Kabupaten Sorong ini masih terbatas dengan toko-toko ataupun pedagang-pedagang relatif sedikit. Jadi kita jadwalkan 2 kali setahun untuk memeriksa barang-barang kadaluarsa tersebut. Ramses juga menyebutkan bahan pangan kadaluarsa yang diperjualbelikan di Kabupaten Sorong umumnya dibawa dan ditawarkan dari distributor di Kota Sorong dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasaran. PT Pelni menyiapkan 7 kapal untuk melayani arus mudik dan arus balik Lebaran dari dan menuju Ambon. Informasi disampaikan Rauda Autana. Sebanyak 7 armada kapal PT Pelni Cabang Ambon disiapkan untuk mengangkut penumpang menjelang Lebaran Idul Fitri 1437 Hijriah. Manajer usaha PT Pelni Cabang Ambon, Samto, kepada wartawan di Ambon mengaku, dari 7 kapal tersebut, khusus tiket KM Tidar dengan rute pelayaran Banda Tual, Dobo Kaimana, Fak-Fak, telah habis terjual hingga H-3 Lebaran atau tanggal 3 Juli 2016.
Diakuinya, PT Pelni Cabang Ambon telah membuka penjualan tiket kapal sejak sebulan menjelang puasa 1437 Hijriah. Udah, ini aja yang tidak sebentar udah habis. Tidak yang sebentar udah habis, tidak yang tanggal 3 nanti juga sudah habis. Secara tegas, Samto mengatakan, setiap penumpang yang naik ke kapal Pelni diwajibkan memiliki tiket, karena bila tidak, penumpang yang bersangkutan tidak diizinkan berlayar menggunakan armada laut milik negara tersebut. Yang jelas kita akan angkut itu warga-warga kita tuh sesuai dengan aturan yang ada. Jadi nanti kalau nggak punya tiket, yang jelas ya mohon maaf aja kita. Apalagi sekarang di pelabuhan kan sudah kita atur bagaimana caranya, yang punya tiket aja yang ada di. Selain pengawasan ketat terkait penggunaan tiket, lanjut Samto, pihaknya juga membersihkan fasilitas di dalam kapal sehingga para pengguna jasa Pelni nyaman berlayar menggunakan armada laut tersebut. 700 dokter dan para medis meninggal akibat serangan udara ke rumah sakit dan klinik di Suriah. Ketua Komisi Penyelidikan PBB, Paulo Pinheiro di Jenewa menjelaskan serangan udara itu dilakukan oleh kelompok ISIS. Komisi Penyelidikan PBB juga menyatakan prihatin terhadap ratusan anak yang telah direkrut oleh kelompok-kelompok militan yang berafiliasi dengan kelompok Al-Qaeda. Sekian Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia.